Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Sungguh amat baik pastinya ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Yuk, yang masih di rumah, yang nonton kita hari ini, bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan sambil pakai gerakan ya. Oke, kita nyanyiin lagu Bertambah-tambah dalamnya. Buat hidup kita. Oke, selanjutnya kita menyanyiin lagu apa nih Kak Siva? Kita menyanyiin lagu Jangan Lelah. Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan beribadah bersama. Ya. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu, pertolonganmu Tuhan. Sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan kau pimpin kami senantiasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk duduk diam dengan tenang. Sehingga mendengarkan dengan baik firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Biarlah Engkau sendiri akan berbicara dalam kehidupan kami. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mungkin kalian sudah
mendengar ya apa yang cerita firman Tuhan yang lalu-lalu, bagaimana Tuhan menolong kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga apapun yang terjadi, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Kita akan mendengar cerita dari firman Tuhan. Ada satu tema yang mengatakan bahwa Ruth ya memilih percaya kepada Allah. Kalian tahu kan siapa Ruth itu? Dia adalah seorang perempuan Moab, ya. Kalau kalian pernah dengar ceritanya, ya, suatu kali di Bethlehem, yaitu di tanah Israel, ada sebuah keluarga yang bernama Elimelech, ya. Suaminya bernama Elimelech, keluarga ini. Istrinya bernama siapa? Ya, Naomi namanya. Dan dua anak laki-lakinya yaitu Mahlon dan Kilion. Suatu ketika di Bethlehem atau di tanah Israel terjadi suatu bencana kelaparan. Sehingga sangat susah sekali mereka untuk mendapatkan makanan ataupun mendapatkan pekerjaan. Sehingga mereka berpikir dalam kehidupannya, aduh gimana ya kalau kita pergi ke luar daerah, karena mungkin di Israel, kalau dia diam di Israel mungkin bisa mati atau tidak dapat makanan, dia akan kelaparan, ya. Sehingga mereka mulai berpikir, gimana kalau kita pergi ke luar negeri, yaitu ke negeri, siapa yang tahu? Negeri Moab. Ya. Padahal mereka tahu bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, yaitu umat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi karena mereka merasa takut atau gelisah, atau merasa bahwa, aduh Tuhan kok gak ada jalan keluar gitu ya. Ya kadang-kadang kita juga ngelihat bagaimana kalau kita dapat masalah, aduh Tuhan, saya nggak bisa melihat jalan keluar nih. Gimana Tuhan? Nah, keluarga Elimelech juga ini mengatakan bahwa seperti itu. Sehingga mereka memutuskan dengan pikirannya, lebih baik saya pergi ke Moab. Di Moab ada banyak makanan, mungkin ada pekerjaan. Sehingga mereka boleh hidup di sana. Akhirnya, mereka pergilah sekeluarga ke sana. Yaitu Elimelech, istrinya siapa? Naomi, dan dua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Sampailah mereka di sana dan mereka tinggal di sana. Dan mereka bekerja di sana karena mungkin mereka pikir, ini mungkin usaha saya sehingga saya bisa hidup di Moab, di negeri asing. Padahal mereka tahu bahwa Tuhan menjanjikan berkat pada bangsa Israel. Tetapi mereka melupakan itu. Dan mereka melanggar, yaitu dengan pergi ke bangsa lain untuk mencari pertolongan. Padahal, kata firman Tuhan, kita tidak boleh mencari pertolongan dari dunia ini. Ya, tetapi kita harus lebih mencari pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin pada waktu kalian berseru kepada Tuhan, belum ada jawaban. Ya, kita harus duduk diam, tenang. Ya, jangan seperti keluarga Elimelech ini. Ya, akhirnya setelah mereka tinggal di sana beberapa lama, ternyata ada suatu kedukaan, yaitu Elimelech, suami dari Naomi, meninggal. Sehingga mereka bersedih, ya, dan mereka juga merasa, aduh Tuhan kenapa meninggal ya. Nah, di sana pun Mahlon dan Kilion itu akhirnya menikah dengan orang Moab, ya. Mahlon menikah dengan Ruth, ya, dan Kilion menikah dengan Orpa namanya. Jadi mereka menambah keluarga baru, yaitu Ruth dan Orpa dalam keluarga Elimelech ini. Dan mereka semua kelihatannya berbahagia. Tetapi setelah 10 tahun mereka tinggal di sana, ternyata Mahlon dan Kilion akhirnya meninggal juga dua-duanya. Akhirnya di situ Naomi merasa, aduh Tuhan kenapa sampai seperti ini? Suamiku meninggal di negeri asing ini. Terus anakku juga meninggal dua-duanya di negeri ini. Dan yang tertinggal hanya siapa? Yaitu Ruth dan Orpa, yaitu menantu daripada Naomi. Nah, kalian tahu bahwa Ruth dan Naomi adalah bangsa asing, yaitu bangsa Moab. Mereka asalnya tidak percaya pada Tuhan. Sehingga pada waktu Naomi mungkin memperlihatkan, walaupun Naomi merasa bahwa dia berdosa, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin dia selalu rajin berdoa, ya, selalu baca
Taurat mungkin ya. Sehingga pada waktu itu Ruth dan Orpah melihat bagaimana kehidupan Naomi walaupun ada di negeri asing. Ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana Tuhan senantiasa menolong umatnya walaupun umatnya sering kali ya nakal ya. Seperti Naomi itu dianggap dia melanggar titah Tuhan. Kata Tuhan jangan pergi keluar dari negeri Israel. Tapi mereka malah pergi ke Moab. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana walaupun Tuhan itu melihat manusia itu seringkali ya melenceng ke kiri atau ke kanan. Tetapi Tuhan senantiasa mau memanggil kita semua. Memanggil bagaimana walaupun kita berdosa tetapi Tuhan mau memanggil kita kembali. Dia ingin kita bertobat. Misalkan kalau kalian suka berbohong atau mencuri mungkin, atau mencurinya bukan karena mencuri ngambil barang orang lain, tetapi mungkin mencuri waktu, mencuri segala sesuatu yang mungkin bukan milik kalian gitu. Ya. Jadi itu juga sama aja ya. Jadi kalian harus bertobat kalau kalian melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Naomi menyesali perbuatannya. Dan dia mendengar bahwa di Bethlehem atau di tanah Israel Tuhan sudah memberkati. Sehingga akhirnya dia berkemas-kemas. Ya, dia mau kembali ke Bethlehem. Dan sebelum berkemas-kemas, dia berkata kepada Orpah dan Ruth itunya ya, menantunya. Dan mengatakan, aku mau pulang ke tanah Bethlehem di Israel. Kalau kamu mau kembali ke orang tua kamu silahkan, kata Naomi. Tetapi mereka bilang, aku mau ikut engkau. Tetapi kata Naomi, jangan, karena aku gak bisa buat anak lagi, istilahnya karena udah tua katanya. Ya. Sehingga pada waktu itu dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kalian baca dalam Rut 1, ya, maka kalian akan melihat bagaimana Naomi melarang mereka untuk mengikuti Naomi ke Bethlehem, ya. Tetapi di sini kita lihat bagaimana si Ruth yang tidak mau bergiming sama sekali, dia tetap mau ikut sama Naomi. Kalau Orpah mengatakan, oke, Mama katanya, saya akan kembali ke orang tuanya. Tetapi Ruth, aku tidak mau meninggalkan engkau, ibu, ke Naomi itu ya. Kalau kau akan pergi ke Bethlehem, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Nah, di sini katakan bahwa Naomi membuat Ruth menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Ruth mengatakan kalau bangsa Israel adalah bangsa Naomi, maka dia itu pun bangsa Israel juga. Allahmu adalah Allahku, kata Ruth kepada Naomi. Sehingga di sini mengatakan bahwa Ruth sungguh-sungguh percaya bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Apa kita percaya kepada Tuhan kita? Di mana Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan duduk di atas tahtanya dan menyiapkan tempat bagi kita yang setia. Ya. Nah, itulah kenapa kita harus percaya sungguh-sungguh pada Allah. Seperti Ruth yang percaya bahwa Allahnya Naomi adalah Allahnya dia juga. Sehingga di sini katakan bahwa Ruth tidak mau berpaling kepada yang lain, tetapi dia tetap mau ikut kepada Naomi. Dan di sini kita belajar bagaimana seorang Ruth yang tetap berpegang teguh bahwa Allahnya Naomi adalah Allahnya dia juga. Ya. Dan kita belajar dari hal itu. Dan setelah Naomi berkemas dan siap-siap pulang dan dia berjalan terus, akhirnya tibalah Naomi di tanah Bethlehem, di tempat tinggalnya dia dulu. Dan gemparlah di kota Bethlehem tersebut. Karena apa? Naomi datang hanya berdua, padahal dia pergi berempat ya. Mereka pergi berempat ke tanah Moab, tetapi pulang hanya berdua. Akhirnya Naomi katakan, ya, Tuhan yang telah mengambil semuanya. Aku pergi dengan penuh, tangan yang penuh, tapi pulang dengan tangan yang hampa.
Itu karena ya istilahnya keberdosaan daripada si keluarga Elimelech ini. Dia meninggalkan Tuhan. Ya. Dia meninggalkan bangsa Israel pergi ke Moab untuk mencari pertolongan. Nah, kita juga anak-anak Tuhan, jangan sekali-sekali mencari pertolongan kepada dunia ini. Tetapi minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Ya. Karena itu, anak-anak, biarlah kita semua senantiasa percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita sanggup menolong kita. Walaupun masalah yang berat bagaimanapun juga. Seperti Ruth. Ya. Dia melihat iman Naomi dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan sehingga dia mengatakan bahwa Allahmu adalah Allahku. Ya, Ruth menjadikan Allahnya adalah Allah Naomi adalah Allahnya dia sendiri karena dia percaya dan yakin bahwa Allah sanggup menolong dia. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak akan dipanjangkan. Kita belajar daripada Ruth, ya, kehidupan Ruth, bagaimana Tuhan menolong dia sehingga dia boleh menjadikan dia menjadi anak-anak Tuhan, sehingga dalam kehidupannya dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Sebagai penutup kita akan melihat ayat hafalan kita di dalam Mazmur 55 ayat 17. Yuk kita lihat. Mazmur 55 ayat 17. Saya akan bacakan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Sekali lagi, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Mazmur 55 ayat 17. Ya. Itu ayat hafalan kita, jadi kalian boleh menjadikan pegangan kalian bahwa Tuhan akan menolong kita dalam segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang mengajar kami untuk kami senantiasa hidup berkenan kepada Engkau. Dan kami boleh belajar daripada Ruth yang dia boleh tetap teguh percaya kepada Engkau karena dia melihat bagaimana Naomi dalam kehidupannya. Sehingga Ruth yang asalnya bukan orang percaya, dia menjadi orang percaya. Karena itu mari Tuhan pimpin kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Karena itu pimpin kami Tuhan sepanjang minggu ini. Baik itu kami yang dalam sekolah dalam online Tuhan tolong berikan hikmat daripada-Mu. Sehingga setiap pelajaran walaupun tidak tatap muka kami boleh mengerti. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kembalikan minggu depan Tuhan kami boleh kembali bersama mendengar firman Allah. Dan boleh memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati dalam kesehatannya, berkati orang tuanya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menyertai kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa sembahyang di dalam nama berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya anugerah daripada kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang setia. Amin. Matius 16 Matius 16 ayat ayat 16b. 16b. Engkau Engkau adalah Mesias, adalah Mesias, Anak Allah Anak Allah yang hidup. yang hidup.
Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terima kasih. Matius 6 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Baik. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bye-bye. Matius 16 b. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. anak Allah yang hidup. Kucuk. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah Allah. Mazmur 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Matius 16 ayat 16b. Ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. anak Allah yang hidup. Ya kan tidak dah. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terima kasih. Matius 16 Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.